Igun, kalau kamu nggak nelpon-nelpon Pak Korla kan udah berhenti, mulai reda dia. Ini malahan kamu nelpon Pak Korla di Jerman. Alah, Igun. Rupanya kayaknya nggak berpendidikan juga. Oma Nino kesal dibully, buntut tagih janji bantuan 200 juta rupiah ke Ivan Gunawan. Viral di media sosial Selasa 23 September, Oma Nino kesal karena merasa dibully usai menagih janji bantuan 200 juta rupiah kepada desainer Ivan Gunawan. Oma Nino bersikeras bahwa Igun pernah menawarkan bantuan untuk menebus tanahnya, sementara Ivan Gunawan membantah telah menjanjikan apapun. Konflik ini makin panas setelah keduanya menyampaikan versi berbeda terkait pertemuan mereka di area parkir studio Brownies Mampang, Jakarta Selatan. Ivan Gunawan bahkan mengaku kaget karena Oma Nino langsung meminta uang ratusan juta saat bertemu, padahal ia mengira hanya sekedar foto bersama. Akibat kontroversi ini, Oma Nino terus dihujat netizen, sementara Igun menegaskan tak punya kewajiban memenuhi permintaan tersebut. Drama Oma Nino dan Ivan Gunawan ini memperlihatkan bagaimana janji yang tidak jelas bisa memicu salah paham besar. Bagaimana pendapat kalian? Ditagih 200 juta sama yang ngaku-ngaku fansnya. Halo. Ya, kan pasti udah tahu dong berita tentang Ivan Gunawan yang ditagih 200 juta sama seorang nenek-nenek yang lagi viral banget ini. Kalau kalian nggak tahu, keterlaluan sih. Jadi gue tahu beritanya dulu tuh pertama dari si video neneknya ini ya. Dia bilang, Nah Ivan, gimana nih janjinya, katanya mau bantu Oma gitu ya buat minjemin 200 juta bla 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 gitu ya. Dari hasil pertemuan si Oma yang katanya itu foto-foto di suatu acaranya Ivan Gunawan di TV. Nah, setelah diam, akhirnya Igun atau Ivan Gunawan pun bersuara nih. Mungkin udah geram juga kali ya kelamaan. Ternyata si Oma itu memang pada awalnya itu dia niat buat minta foto aja. Dan juga dia ada cerita nih bahwa dia memang, nah Ivan tolongin Oma dong buat minjemin duit gitu ya. Nanti katanya bakal dikasih, nanti tanahnya itu dikaflingin. Terus nanti bakal, kalau udah laku, nanti duitnya bakal dikembaliin gitu sama si Ivan Gunawan atau sama Igun, dari kata omahnya seperti itu. Dan yang lebih hebohnya lagi nih, omahnya bikin klarifikasi lagi ya. Klarifikasinya itu katanya bahwa Igun ini udah banyak banget yang setiap kali Igun ditanya sama wartawan, Oma diserang lagi sama netizen. Igun ditanya lagi wartawan, Oma diserang lagi sama netizen gitu ya, sampai Oma tahu gitu beberapa kali ditanya karena Igun gonta-ganti baju gitu ya, dari baju A, baju B, baju C, baju C segala macam ya. Dan ini si Omanya tuh tetap mengungkit bahwa ya harus minjemin gitu secara nggak langsung, karena katanya bahwa nah Igun ntar percuma lah udah naik haji tapi ternyata tidak bisa mengabulkan janjinya atau bla 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 seperti itulah. Si Omanya ini berkata atau bersabda. Dan pas gue cek di kolom komentar pun akan ada yang balas tuh netizen ya. Dan bilang, ini ada berapa part lagi Oma? Kata Omanya dibalas tuh, katanya masih ada part-part berikutnya, ditunggu aja. Nggak malu, nggak tahu asal usulnya dari mana, entah dari hutan mana, entah dari limbah mana, entah dari gunung berapi mana, kau datang cukup. Guys, ini ada berita terbaru lagi ya terkait Ivan Gunawan nih, pasang muka galak ya gara-gara viral ibu minta 200 juta. Ini bener-bener parah banget sih ibu ini ya. Dan kita lihat seperti apa pasang muka galaknya Ivan Gunawan. Yuk kita tonton bareng-bareng guys. Tadi mungkin kalian sudah melihat awal sebelum opening ada cuplikan dari ibu-ibu ya yang mengatakan Bunda Korla Pak ya, bukan ibu tapi bukan Bunda Korla tapi Pak Korla. Waduh guys, ini kira-kira seperti apa ya tanggapan Bunda Korla ketika dipanggil Pak Korla ya. Nah ini kita lihat seperti apa ada Ivan Gunawan pasang muka galak guys. Imbas ibu viral minta uang, Ivan Gunawan pasang muka galak. Setelah viral video seorang ibu menagih uang ratusan juta membuat Ivan Gunawan geram. Ia melarang siapapun menemui di parkiran studio Brownies dan menegaskan tak ada foto-foto lagi demi menghindari salah paham dan konten viral yang merugikan dirinya. Waduh. Igun, kalau kamu nggak nelpon Pak Korla kan udah berhenti, mulai reda dia. Tuh Pak Korla katanya gitu guys ya. Ini malahan kamu nelpon Pak Korla di Jerman.
Waduh guys. Wah lah Igun. Rupanya kayaknya nggak berpendidikan juga. Sabarlah Nini Nino. Pak Korla Nino. itu pernah ditolong sama si Igun. Kalau bukan karena si Igun, Pak Korla tidak jadi artis kondangan internasional. Tapi aneh ya, artis kok nge-live terus ya, cari-cari koin. Dan juga si Pak Korla kan nuduh-nuduh si Nini Nino ini. Katanya bahwa iya si Nini Nino itu ngemis-ngemis, sama aja ngemis. Ngemis-ngemis juga, joget-joget ewong-ewong, joget-joget ewong-ewong, toket-toket ewong-ewong, gitu aja. Kapan kerjanya? Katanya tinggal di Jerman kerja, pakai TKW. Kenapa sekarang live terus? Jangan kita ngatain orang yang ngemis, kalau kita sendiri ngemis hadiah. Dengan angkat topik-topik, sekarang karena kehabisan topik, angkatlah topiknya si Nini Nino ini. Dan karena dia juga utang budi ya sama si Igun. Karena diangkat jadi artis kondangan. Sabarlah Nini Nino. Aku juga pernah dimaki-maki kok juga. Ya dimaki-maki secara politik ya. Waktu dia dengan buzzernya dia itu kan. Mendukung Oke Gas. Aku dikata-katain. Disuruh diusir dari negara sini. Ngusir kan sudah menghina. Diusir-usir aku. Pulang ke negara. Allah. Lo aja jadi TKW, kosek-kosek WC, ngusir-ngusir gue. Aku gak pernah jadi TKW di Indonesia atau luar negeri. Sorry ya, gue lahir keong. Gak lahir susah, cari ngemis-ngemis dari TikTok. Sabar saja ya Nini Nino. Tapi menurut saya, akhirnya apa? Paling kalian berdua nanti sama si Igun ke acara pagi-pagi ambruk. Minta maaf ya, paling dapatlah 100 juta. Lihat aja nanti. Win-win solution atau nyicil. Karena kepalang malu, udah kepalang malu. Apalagi kalau kita ngerjain atau PHP ini sudah viral, udah kepalang malu. Ujung-ujungnya pagi-pagi ambruk sama Devi Persik. Nanti kalian akan diundang, damai, udah kelar viral lagi. Basi deh, aku tahu strategi-strategi seperti ini. Diizinkan naik dulu, di blow up ya. Habis itu munculnya di pagi-pagi ambruk. Damai deh. Nanti ya ibu saya akan bantu ini ya. Begona begini. Lihat. Gak mungkin dibikin begini saja. Tapi yang di sana Pak Korla tetap aja joget-joget ya. Cari-cari topik. Masa kita sekarang angkat topik Nini? Ya kalau nggak penting kenapa dibahas? Kalau memang nggak terjadi apapun kenapa harus klarifikasi? Lagian juga dia bawa nama suku Palembang loh, si Pak Korla. Si Nini itu suku Palembang, gitu. Nyindir, aku nggak setuju, aku nggak suka. Dia sudah main suku, ke saya pun dia aja main warga negara. Orang disindir juga di sana jadi TKW, ngomong warga negara. Makanya tidak maju. Kalau kita maju, kita tidak membahas ras dan suku. Ininya nggak maju, ya. Mau lucu-lucu boleh, tapi kalau urusin ras dan suku dan itu jadikan bahan, saya sangat tidak menghargai artis kayak gitu. Kayaknya ngemis koin, malu. Betul. Termasuk orang yang selalu meladeni orang untuk foto, untuk datang, untuk ngobrol. Aku terus terang kalau aku tahu ibu itu tabiatnya kayak begitu nggak akan aku layanin, gitu. Jadi tahu-tahu ibu itu datang ke parkiran Brownies, dan kalian tahu sendiri kan, kalau kalian media aja selain media Trans TV, kalian nggak bisa masuk ke dalam situ. Jadi dia masuk ke situ dengan acting nangis-nangis. Aku minta tolong, aku bilang bu nggak usah nangis, aku bilang gitu. Ngomong aja ibu perlu apa? Saya butuh uang 270 juta untuk melunasi hutang dia. Lalu saya bilang, bu kita saudara bukan, kenal juga enggak. Kalau saya bantuin ibu 270 juta, ibu gantinya gimana? Masuk akal nggak? Iya kan, maksudnya itu kan uang. Maksudnya kita kan nggak kenal, bagaimana cara ngebayarnya gitu. Udah lah lupa. Ternyata ibu itu main sosmed. Dia bilang, nah Igun, ingat nah Igun ketemu ibu, begini, begitu, begini, begitu. Lah kapan saya janji? Kalau dia datang, Kak Igun anak saya ketabrak 2,5 juta. Ya mungkin hari itu kita ganti, kita kasih gitu kan. Mau dia benar atau enggak, Allahu alam. Tapi kalau 270, uang dari mana? Lah kita aja kerja gajian, ya kan?
seumur-umur ya, seumur-umur ibu saya aja nggak pernah minta uang 270 juta. Gun, minta dong uang 270 juta. Ini yang orang nggak kita kenal. Ya kan aneh banget gitu. Dan udah, berarti memang ya udahlah, memang nggak perlu ditanggapi gitu. Tapi ya udah, jadi maksud aku juga sebenarnya nggak perlu ada pertanyaan ini lagi, karena ya pertama mungkin kesian ibunya juga, karena mungkin ibu itu juga memang butuh gitu kan gitu. Tapi ya buat aku sebenarnya nggak perlu diperpanjang sih. Oh, sekarang aku nggak ngebolehin siapapun masuk ke parkiran Brownies. Aku sekarang tegas, nggak ada foto-foto, terserah aku mau dibilang jutek, mau dibilang galak, terserah. Pokoknya aku nggak mau ada foto-foto, karena maksud aku kita udah berbuat baik, masih aja disalahartikan gitu loh. Jadi buat aku jadi kayak serba salah kan. Nah, itu dia guys ya, klarifikasi dari Pak Igun ya, yang menceritakan kejadian saat nenek minta 200 juta guys ya. Nah, menurut kalian sendiri gimana ya? Tapi wajar sih ketika ada orang yang minta 200 juta, itu kebanyakan sekali ya. 1 juta aja orang masih mikir, apalagi 200 juta gitu guys ya. Tadi Om Bule sepertinya ada dendam membara dengan Bunda Korla ya, terkait ya itu. Dan tadi juga ada dia menyindir Ivan Gunawan juga sih. Menurut aku ya sama-sama aja. Om Bule juga lagi nyari topik ya untuk dibahas, makanya ini pun dibahas ya, karena sekarang topiknya belum ada yang bikin kita pengen dibahas gitu ya, masih sepi gitu ya, belum ada kejadian yang bikin wow gitu guys. Nah, menurut kalian sendiri gimana terkait infonya tadi Om Bule? Apakah setuju atau tidak? Apakah setuju apa tidak? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. See you guys.